Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, belum lama saya dengar kisah ini. Habib Ali Al-Jufri didatangi seseorang saat beliau datang berceramah di sebuah negara Arab, Jazirah Arab. Dia bilang, laki-laki tua, renta, sakit-sakitan, mukanya pucat pasi. Dia datang kepada Habib Ali Al-Jufri. Dia bilang, saya mau minta satu permohonan sama kamu, saya harap kamu tidak menolaknya. Habib Ali Al-Jufri, silahkan Syekh. Tua renta orangnya, kayak umur 80-an, 70-an tahun lah gitu. Terus dia bilang, saya adalah salah satu dari orang yang dulu nyulik ayahandanya Habib Umar bin Hafiz. Jadi dulu waktu Habib Umar bin Hafiz umur 10 tahun, teman-teman sekalian, kalau di kita kejadiannya namanya pemberontakan PKI. Kalau di sana namanya Syuyu'i, komunis. Komunis menjajah Yaman waktu itu dengan membunuhi para ulama-ulamanya. Ulama Hadramut waktu itu ada di antara mereka yang kabur, ada di antara mereka yang terbunuh, ada di antara mereka yang meninggal dunia di masa-masa tersebut. Ya. Di antaranya yang hijrah, yang berhasil hijrah, berhasil kabur, Habib Abbas Habsyi, dia itu juga alhamdulillah berhasil selamat gitu kan. Nah, di antara yang terbunuh atau dibunuh sama kaum Syuyu'i ini adalah ayahanda dari Habib Umar bin Hafiz. Namanya Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz. Beliau, teman-teman sekalian, ulama terkemuka pada masa tersebut, dan beliau hari itu beliau berangkat sholat Jumat dan semacam udah punya firasat gitu. Beliau udah datang sholat Jumat tersebut bersama dengan Habib Umar di saat masjid belum melaksanakan sholat Jumat, di tengah-tengah gitu ya, beliau keluar dari masjid tersebut untuk sebuah kebutuhan, untuk sebuah keperluan. Kemudian beliau tidak pernah kembali lagi ke masjid dan tidak ada yang pernah tahu kabar beliau sejak hari itu. Diculik oleh kaum Syuyu'i. Kebayang seperti apa kondisi rumah yang ayahanda, orang yang pemimpin rumah tangga tersebut diculik. Saya nggak bisa ngebayangin keadaannya Hubabah Zahra waktu itu, dan juga putra-putrinya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Sedikit sekalian, bertahun sampai waktu saya tinggal di Kota Tarim, dari sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2003, setiap tahun Habib Umar bin Hafid itu udah kejadian 30-an tahun lebih dari kejadian ayahanda beliau diculik. Setiap tahun Habib Umar mengadakan haul. Haul ayahandanya itu Habib Ali Masyhur, kakak tertua beliau, abang tertua beliau, nggak pernah mau hadir. Dia bilang, Umar, ngapain kamu bikin acara haul? Abah kita bahkan belum tahu apakah sudah meninggal atau belum. Padahal udah 30 tahun dari kejadian penculikan tersebut. Baru-baru aja Habib Ali bin Hafid, Habib Ali Masyhur, itu baru-baru aja mau menghadiri acara haulnya ayahandanya. Tapi di awal-awal itu nggak pernah mau hadir, teman-teman. Bahkan sudah 30 tahun dari kewafatannya nggak pernah mau hadir gitu. Habib Ali Al-Jufri didatengin seorang laki-laki ini, dia bilang, saya adalah salah satu dari yang menculik abahnya Habib Umar bin Hafid dan menyiksa beliau. Saya nggak tahu jenis penyiksaannya seperti apa. Dia bilang, saya sekarang bertaubat kepada Allah dari sejak berpuluh tahun yang silam. Dan saya nggak pernah punya kemampuan untuk datang meminta maaf kepada keluarga Al bin Hafiz. Tapi saya minta tolong kepadamu untuk menyampaikan permintaan maaf saya ini. Dia bilang, saya nggak tahu yang lain-lain, tapi saya minta tolong padamu untuk menyampaikan kepada Habib Umar dan keluarga beliau permohonan maaf saya. Kata Habib Ali Al-Jufri, baiklah, saya akan menyampaikannya. Itu sekalian saya muliakan, Habib Ali ketika datang ke Tarim, beliau segera berjumpa dengan Habib Umar, kemudian menyampaikan cerita ini. Saya Habib didatengin,
orang tua kondisinya begini. Datang nangis kepada saya, Bib. Dia minta maaf. Dia adalah salah satu dari yang menculik ayahanda dan menyiksanya. Dia datang untuk menyampaikan kepada saya permohonan maaf untuk disampaikan kepada Habib dan seluruh keluarga, terutama kepada Hubabah Zahra. Habib Umar senyum, kemudian berkata, dengerin semua yang hadir, dengerin semua yang dengerin saya hari ini, yang hadir di majelis ini pada hari ini, baik yang secara langsung melihat saya di sini ataupun yang mendengarkan kajian saya secara online. Saya sampaikan padamu apa yang disampaikan Habib Umar pada saat itu. Habib Umar seraya tersenyum berkata kepada Habib Ali Al-Jufri, sampaikan salam balik kami kepadanya. Kami berkirim salam kembali kepada orang tersebut. Katakan padanya, kami terutama ibunda saya, Hubabah Zahra, sudah memaafkan dia dari malam pertama ayahanda kami diculik oleh mereka. Dari hari pertama ayahanda kami diculik, kami sudah memaafkan mereka semua. Dari hari pertama. Dengar, dan mengapa dalam hatimu ada kesalahan orang 10 tahun yang lalu dan kamu belum memaafkannya? Kamu mau memaafkannya? Mengapa kamu pelihara dendam dalam hatimu itu? Sudah 20 tahun lamanya. Bikin apa dia sama kamu? Suamimu diculik? Suamimu disiksa? Suamimu dibunuh olehnya? Anakmu dibunuh? Apa yang bikin kamu sampai tidak mampu memaafkan kesalahan orang? Berpuluh tahun lamanya kamu diapain sama orang sampai sebegitunya tidak mampu memaafkan kesalahan orang? Dari ajaran mana kamu belajar? Dari tontonan macam apa kamu berguru? Dari syekh, ustadz, ustadzah macam siapa kamu belajar? Hingga hatimu sekeras itu, hingga mau-maunya kamu menyimpan kebencian selama itu. Wahai muslimah, wahai mukminah, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, jika kamu sungguh-sungguh berniat ingin masuk ke dalam surga Allah, sampaikan padamu dengan penuh cinta, siapapun yang berbuat salah padamu, maafkanlah, maafkanlah. Tak pernah untung menyimpan dendam, tak pernah baik menyimpan kebencian, dan tak pernah rugi ketika hatimu mampu memaafkan. Kamu layak jadi pemenang.